satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Lihat senyum manis di atas bibir bergincu, bertimpaka merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan, satu korban terjerat itulah harapan. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita masih ada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Ferdi, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya buat video ini untuk melengkapi tugas akhir semester saya dengan judul Perlengkapan P3K yang diampu Ibu Rosti SPD MPD. Baik, langsung saja ke materi berikut. Materi pertama yaitu perlengkapan P3K. Persiapan menghadapi darurat. Perlengkapan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah perangkat penting yang harus dimiliki setiap individu dan keluarga. Perlengkapan ini berisi berbagai perlengkapan untuk menangani berbagai macam situasi darurat. Baik, lanjut materi kedua. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat P3K. Yang pertama, mencegah luka lebih parah. Pertolongan pertama yang tepat dapat membantu mengurangi keparahan, cedera, dan mencegah komplikasi. Yang kedua, menyelamatkan nyawa. P3K dapat membantu menstabilkan kondisi korban dan mempersiapkan mereka untuk bantuan medis profesional. Yang ketiga, memberikan rasa aman. Keberadaan perlengkapan P3K memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu komponen dasar perlengkapan P3K. Yang pertama, perban, plester, dan gunting. Yang kedua, antiseptik, penyangga, dan pinset. Yang ketiga, obat pereda nyeri, kasa steril, dan sarung tangan. Selanjutnya, materi yang keempat, penanganan luka ringan. Yang pertama, bersihkan luka, cuci luka dengan air bersih dan sabun antiseptik. Yang kedua, bersihkan kotoran, singkirkan kotoran atau benda asing dengan pinset steril. Yang ketiga, beri plester, tutup luka dengan plester atau perban steril. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu penanganan luka parah. Yang pertama, hentikan pendarahan, tekan luka dengan kain bersih dan tekan kuat. Yang kedua, panggil bantuan, hubungi ambulans atau tenaga medis profesional. Yang ketiga, stabilkan korban, letakkan korban dalam posisi yang nyaman dan aman. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu perawatan luka bakar. Yang pertama, dinginkan area. Segera siram area yang terbakar dengan air dingin selama 10 menit sampai 15 menit. Yang kedua, lepaskan perhiasan. Lepaskan perhiasan di area yang terbakar untuk mencegah pembekakan. Yang ketiga, tutup luka. Tutup luka dengan kain bersih dan kering.
hindari penggunaan salep dan mentega. Yang keempat, cari bantuan medis. Segera cari bantuan medis profesional untuk penanganan lebih lanjut. Materi yang ketujuh yaitu penanganan keracunan. Yang pertama, panggil bantuan. Segera hubungi pusat informasi keracunan atau layanan medis. Yang kedua, identifikasi racun. Jika memungkinkan, identifikasi jenis racun yang tertelan. Yang ketiga, jangan memuntahkan. Hindari memaksa korban muntah kecuali diarahkan oleh tenaga medis. Yang keempat, berikan air minum dalam jumlah banyak kecuali korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya, materi ke-7 yaitu langkah pemeliharaan perlengkapan P3K terbagi menjadi 3. Yang pertama, periksa masa kadaluarsa. Pastikan semua obat dan perlengkapan masih dalam masa berlaku. Yang kedua, ganti yang rusak. Ganti perlengkapan yang rusak atau sudah tidak layak pakai. Yang ketiga, bersihkan secara rutin. Bersihkan kotak P3K dalam perlengkapannya secara berkala dengan desinfektan. Selanjutnya, materi ke-8 P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K merupakan tindakan darurat yang diberikan kepada korban kecelakaan atau bencana sebelum mendapatkan pertolongan medis profesional. P3K bertujuan untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan. Selanjutnya, materi ke-9, perlengkapan P3K. Obat-obatan seperti perban, antiseptik, obat penghilang rasa sakit, dan obat-obatan lainnya. Yang kedua, alat bantu, gunting, pinset, termometer, plester, dan alat-alat lainnya. Yang ketiga, perlengkapan lainnya, yaitu sarung tangan, masker, kain kasa, dan air bersih. Selanjutnya, materi ke-10, tujuan P3K terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu menyelamatkan jiwa, melakukan tindakan darurat untuk mencegah korban meninggal dunia. Yang kedua, mencegah kecacatan, yaitu memberikan pertolongan yang tepat untuk mencegah komplikasi yang tepat dan dapat menyebabkan kecacatan. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit, yaitu memberikan pertolongan yang dapat mengurangi rasa sakit dan penderitaan korban. Selanjutnya, materi 11, yaitu definisi P3K terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, tindakan darurat. P3K diberikan kepada korban kecelakaan atau bencana sebelum mendapatkan pertolongan medis profesional. Yang kedua, pertolongan awal. P3K bertujuan untuk menstabilkan kondisi korban dan mencegah komplikasi. Yang ketiga, tujuan. Tujuan P3K bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, mencegah kecacatan, dan mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, materi ke-12, yaitu prosedur pemberian P3K terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, yaitu langkah penilaian kondisi, yaitu menilai kondisi korban secara keseluruhan untuk meningkatkan tingkat keparahan cedera. Yang kedua, langkah kedua, penanganan darurat, melakukan tindakan darurat yang sesuai dengan jenis cedera seperti menghentikan pendarahan atau membuka jalan napas. Langkah ketiga, yaitu memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan korban seperti membersihkan luka atau memberikan perban. Langkah keempat, evaluasi, mengevaluasi korban ke tempat yang aman dan membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat. Materi ke-13, yaitu penanganan luka ringan, jenis luka, penanganan
yaitu luka gores. Bersihkan luka dengan air bersih dan sabun, oleskan antiseptik, beri perban. Kedua, luka lecet. Bersihkan luka dengan air bersih, oleskan antiseptik, beri perban. Yang ketiga, luka tusukan. Bersihkan dengan air bersih, oleskan antiseptik, dan beri perban. Selanjutnya, materi ke-15, yaitu penanganan luka berat. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendarahan, yaitu tekan titik pendarahan dengan kain bersih. Yang kedua, patah tulang, yaitu imobilisasi bagian tubuh yang patah dengan penyangga. Yang ketiga, luka bakar. Dinginkan luka bakar dengan air dingin mengalir. Yang keempat, tersedak. Lakukan manuver headknit untuk mengeluarkan benda yang tersedak. Selanjutnya, materi ke-16, yaitu tanda-tanda kedaruratan medis. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesulitan bernapas, seperti bernapas cepat, sesak napas, atau suara napas yang tidak normal. Yang kedua, nyeri dada. Nyeri dada yang tajam, tertekan, atau yang menjalar ke lengan. Yang ketiga, pingsan. Hilangnya kesadaran secara tiba-tiba, disertai pucat dan berkeringat dingin. Yang keempat, kejang. Gerakan tubuh yang tidak terkendali dan kejang otot. Baik, selanjutnya untuk memahami materi tentang perlengkapan P3K, marilah kita simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum semua. Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngebahas apa aja sih alat dan obat-obatan yang wajib ada dalam kotak P3K di rumah kita. Karena menurutku itu penting banget buat jaga-jaga kalau di keluarga kita ada yang sakit atau terluka di rumah. Jadi kita bisa langsung memberikan pertolongan pertama dan penanganan secara cepat dan tepat. Langsung aja ya. Ini versi menurutku loh. Kalau teman-teman ada alat atau obat-obatan lain yang dianggap penting, bisa juga ditambahkan atau boleh komen di bawah ini. Untuk peralatan yang ada di kotak P3K, contohnya ada perban, plester, gunting, kapas, kasa, povidone iodine atau yang kita kenal dengan merek betadine, terus ada rivanol, alkohol 70%, dan lain-lain. Kemudian untuk obat-obatannya, teman-teman bisa menyediakan obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Contohnya, teman-teman bisa beli obat atau suplemen yang ada logo lingkaran hijau, biru, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Lalu, obat apa aja sih yang sebaiknya dimiliki di rumah? Yang pertama ada obat analgesik antipiretik. Contohnya itu ada paracetamol atau acetaminophen. Obat ini multifungsi, bisa mengobati sakit kepala, sakit gigi, serta rasa nyeri. Paracetamol adalah obat bebas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Kemudian yang kedua, obat flu, batuk, dan pilek. Obat ini juga pasti kamu butuhin. Obat flu ini biasanya mengandung zat aktif lain selain analgesik atau antipiretik. Contohnya itu ada penilpropalamin dan pseudoephedrine yang berguna untuk mengurangi produksi lendir dan mengatasi hidung tersumbat atau disebut dekongestan. Kemudian ada juga beberapa anti-flu yang mengandung anti-alergi, penekan batuk yang disebut antitusif, serta memicu batuk atau ekspektoran. Karena gejala flu itu bermacam-macam, maka pilihlah obat flu dan batuk yang cocok dengan gejalanya. Contohnya, obat flu batuk itu misalnya ada Huvagrip atau Flucadex. Bentuk sediaannya itu ada sirup, ada tablet. Perhatikan juga bentuk penggunaan di kemasannya untuk penentuan dosisnya. Yang ketiga, ada obat diare dan obat sembelit. Diare ini bisa terjadi saat kamu salah makan atau keracunan ringan.
Contoh obat diare ada Diapet atau New Diatap. Kemudian sebaliknya, jika kamu susah buang air besar, obat sembelit juga wajib ada di kotak P3 kamu. Contohnya Dulcolax atau Microlax. Kemudian nomor 4, suplemen vitamin. Aku sarankan vitamin C karena vitamin C ini bermanfaat untuk penguat daya tahan tubuh, sehingga bisa mencegah kamu jatuh sakit, atau vitamin lainnya yang cocok buat kamu. Yang nomor 5, ada obat gosok, minyak angin, dan balsam. Bisa membantumu untuk mengatasi perut kembung, mual, masuk angin, atau digigit serangga. Nah, itu dia isi wajib dari kotak P3K menurut aku. Oh iya, aku ada rekomendasi yang menjual kotak P3K yang udah lengkap dengan isinya. Ada obat-obatan dan alat P3K yang udah aku sebutin tadi. Nah, terus tuh enaknya kita bisa custom sesuai keinginan kita. Obat-obatan yang biasanya cocok buat keluarga kita. Desainnya pun elegan dan praktis banget. Tinggal digantung atau ditaruh di tempat yang mudah dijangkau. Aku saranin taruh kotak P3-nya itu di dekat dapur, karena kecelakaan ringan itu sering terjadinya di dapur. Untuk harganya murah aja kok, cuma 269.200 per box. Kalau teman-teman minat, teman-teman bisa langsung klik link Shopee yang udah aku taruh di description box channel ini ya. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K merupakan seperangkat alat dan bahan yang dirancang untuk memberikan pegangan awal terhadap cedera atau kondisi darurat medis. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi memburuk, atau memberikan perawatan sementara sebelum bantuan medis profesional tiba. Berikut adalah kesimpulan lengkap mengenai perlengkapan P3K. Yang pertama, tujuan P3K. Pencegahan, mencegah luka atau cedera menjadi lebih parah. Selanjutnya, penanganan darurat, memberikan perawatan sementara sebelum pertolongan medis lanjutan. Selanjutnya, kapasigangan, mengantisipasi situasi darurat di tempat kerja, rumah, kendaraan, atau perjalanan. Terima kasih. 2. Manfaat dan tujuan perlengkapan P3K terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertolongan awal, membantu mengurangi risiko komplikasi dan mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, mencegah infeksi, menjaga kebersihan luka hingga mendapatkan perawatan lebih lanjut. Yang ketiga, meminimalkan kerusakan, mengurangi dampak cedera pada tubuh korban. Yang keempat, memberi waktu, memberikan perawatan sementara sebelum tenaga medis profesional tiba. Selanjutnya, yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan perlengkapan P3K terbagi menjadi 3. Yang pertama, periksa rutin. Pastikan obat-obatan tidak kadaluarsa dan alat masih dalam kondisi baik. Yang kedua, penyimpanan strategis. Tempatkan di lokasi yang mudah dijangkau seperti rumah, kendaraan, atau tempat kerja. Yang ketiga, kelengkapan isi. Segera lengkapi isi setelah perlengkapan digunakan. Baiklah, itulah video tentang penjelasan mengenai materi perlengkapan P3K. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.